Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Nantinya akan ada serangkaian video-video yang khusus membahas tentang logaritma, makanya tetap pantengin terus channel Primatika ya untuk belajar logaritma. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari Primatika. Oke. Nah, khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang konsep penting dari logaritma. Apa sih konsep penting dari logaritma itu? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Adik-adik, untuk mempelajari tentang logaritma, penting bagi kalian untuk memahami pengertian dari logaritma. Ya, apa pengertian dari logaritma itu? Logaritma adalah inverse dari operasi perpangkatan. Ya. Apa itu inverse? Inverse itu kebalikan, adik-adik. Jadi logaritma itu kata lainnya adalah kebalikan dari operasi perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang diketahui. Nah, kalau di dalam perpangkatan kita mencari perpangkatan dari suatu bilangan, hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Sedangkan kalau logaritma yang kita cari pangkatnya, gitu ya. Nah, perhatikan definisi logaritma berikut. Untuk X lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, maka ini adalah bentuk perpangkatan ya, kita bandingkan. Kalau bentuk perpangkatan A pangkat Y sama dengan X, maka kalau kita tuliskan ke dalam logaritma jadi seperti ini. A log X sama dengan Y. Nah, perhatikan coba. Di sini Y adalah pangkat dari bentuk perpangkatan, gitu ya, hasilnya adalah X. Tetapi kalau di dalam logaritma, A log X sama dengan Y. Y itu adalah hasil dari logaritma. Ya, dimana A itu adalah bilangan pokok atau sebagai basis dari logaritma, X-nya adalah numerus, Y-nya adalah hasil dari logaritma. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah syarat supaya logaritma berlaku, adik-adik. Jadi X harus positif, A-nya harus positif, dan tidak boleh 1. Ya. Oke, saya beri ilustrasi. Misalkan begini, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma jadi seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Ya, perhatikan baik-baik 3 ini. Jadi 3 adalah pangkat dari bentuk perpangkatan, gitu ya. Jadi sama saja 2 log 8 itu 2 pangkat berapa sama dengan 8 pangkat 3. Oke, misalkan lagi 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100. Berarti kalau kita tuliskan dalam logaritma jadinya apa? 10 log 100 sama dengan 2. Jadi 10 pangkat berapa sama dengan 100? Pangkat 2. Nah, khusus untuk ini ya adik-adik, bilangan pokoknya 10, kita tidak perlu menuliskan kalau dalam logaritma. Cukup dituliskan log 100 sama dengan 2. Ya. Jadi kalau ada seperti ini berarti bilangan pokoknya 10. Gitu ya, diingat-ingat ya. Perhatikan ini. Logaritma dengan basis A sama dengan 10 cukup dituliskan dengan log X saja. Tidak perlu menuliskan basisnya. Jadi kalau ada 10 pangkat Y sama dengan X, maka cukup dituliskan Y itu sama dengan log X. Nah, supaya kalian paham, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke. Contoh 1. Tentukan nilai X dari tiap persamaan berikut. A. 4 log X sama dengan 3. Ingat definisi tadi ya, bahwa kalau A log X sama dengan Y itu bisa juga kita tuliskan ke dalam bentuk pangkat. A pangkat Y sama dengan X, gitu ya. Jadi kalau ada 4 log X sama dengan 3, kita diminta mencari X-nya itu nilainya berapa, kita rubah saja ke dalam bentuk pangkat ya. Berarti apa? 4 pangkat 3 sama dengan X, kan gitu. Maka X-nya berapa? 4 pangkat 3 berapa? 64. Selesai. Gitu ya. Coba lagi. B. 3 log 81 sama dengan X. Oke. X-nya berapa? Kita buat dalam bentuk pangkat. Berarti 3 pangkat X sama dengan 81. Nah, kita selesaikan. Kita buat 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 4. Mudah ya. Lanjut. C. 2 log 1/32 sama dengan X. Nah, kalau seperti ini X-nya berapa? Kita cari seperti tadi.
2 pangkat X sama dengan 1/32 ya. Nah sekarang kita tahu kalau 32 itu 2 pangkat 5 kan gitu ya. Karena di bawah kita tarik ke atas maka jadinya 2 pangkat min 5, sehingga apa? X nya sama dengan min 5. Selesai. Mudah ya. Oke, saya berikan contoh lainnya. Di X log 32 sama dengan 5, berapakah nilai X? Sama adik-adik, kita buat dalam bentuk pangkat ya. Berarti X pangkat 5 sama dengan 32. Nah sekarang 32 nya kita rubah ya menjadi berapa pangkat 5? 32 itu 2 pangkat 5. Berarti berapa X nya? X nya sama dengan 2. Gampang ya. Oke, terakhir nih, X log 4 sama dengan negatif 2. Berapakah X? Sama X pangkat negatif 2 sama dengan 4. 4 itu bisa kita buat jadi 2 pangkat 2 kan ya. Jadi 4 kita buat 2 pangkat 2. Maka ini gimana? Bisa kita buat X pangkat min 1 dipangkatkan 2. Kan gitu. Berarti X pangkat min 1 sama dengan 2 ya. X pangkat min 1 itu gimana? 1/X ya kan? Sama dengan 2. Kalau kita kali silang berarti X nya berapa? X nya berarti setengah. Itu ya. Oke. Nah misalkan ada pertanyaan begini, Mengapa A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0? Misalkan ada pertanyaan seperti ini adik-adik. Gimana cara membuktikannya? Nah, kita bisa menggunakan definisi tadi ya. Kita bisa menggunakan definisi dari logaritma. Misalkan A log A kita tuliskan sama dengan X misalkan. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, jadinya kan A pangkat X sama dengan A pangkat 1. Iya kan? A pangkat X sama dengan A. A itu kan A pangkat 1. Berarti X nya sama dengan berapa? 1. Ya, jadi A log A sama dengan X. X nya 1. Terbukti. Kan gitu ya. Nah, A log 1 sama dengan 0 gimana? Misalkan A log 1 sama dengan X. Kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, jadinya apa? A pangkat X sama dengan 1. Iya kan? Satunya kita rubah menjadi pangkat 0. A pangkat 0. A pangkat 0 kan 1 ya. Oke, berarti X nya berapa? X nya sama dengan 0, terbukti. Gitu ya adik-adik ya. Jadi setelah ini kalian ingat bahwa A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Ya, konsep ini penting adik-adik untuk bekal kalian mempelajari tentang logaritma berikutnya. Ya, jangan sepelekan. Saya cukupkan untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Perlimatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.